Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan membawa judul Hukum yang Terutama dan yang Pertama. Potongan firman saya ambil di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Saudara-saudari yang kekasih, mengasihi Allah adalah satu ciri khas orang Kristen. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus dengan segenap hati percaya. Sebab untuk mendapatkan hidup yang kekal, cukup dengan percaya. Tetapi mengasihi Allah haruslah mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Selanjutnya dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dengan kata lain, ini adalah perkara yang lebih besar daripada perkara lainnya. Dimanapun ia ditempatkan, ia selalu nomor pertama. Bagaimanakah keadaan orang yang mengasihi Allah? Memang ada banyak ayat tentang hal ini, namun saya akan mengambil beberapa saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 mengatakan, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat." Saudara-saudari, hari ini siapa di antara kita yang dapat mengatakan bahwa dirinya telah melakukan semua perintah Allah yang dia ketahui dan ditujukan kepadanya? Yang belum diketahui tidak usah dikatakan. Tetapi yang sudah diketahui, apakah sudah Anda lakukan? Banyak orang Kristen yang merasa takut akan perintah Allah, tidak senang mendengar perintah Allah. Kita harus tahu, tidak saja ketika Allah memberi perintah kepada kita, kita wajib melakukannya, bahkan kita wajib mencari dengan aktif perintah-perintah Allah itu dan wajib melakukannya setelah kita mendapatkannya. Mencari perintah Allah berarti memikirkan Allah, dan itulah pernyataan mengasihi Allah. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayat ini banyak diketahui orang, tetapi hanya sejenis orang saja yang dapat menerima kebaikan ini, yaitu orang yang mengasihi Allah. Jika Anda tidak mengasihi Allah, mungkin tidak ada satu perkara apapun yang bisa mendatangkan kebaikan bagi Anda. Allah tidak mengubah segala sesuatu. Allah akan mengubah hati Anda. Jika Anda mengasihi Allah, sekalipun semua perkara di hadapan Anda tetap demikian, tidak berubah, Anda akan menerima kebaikannya. Ada kalanya kita merasa heran, menyalahkan akan perkara-perkara yang menimpa diri kita. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, semuanya tidak akan terhitung apa-apa lagi. Bahkan keadaan sekeliling yang tidak menyenangkan Anda akan berfaedah bagi Anda jika Anda mengasihi Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Apa yang kita nampak dalam kedua ayat di atas? Yang disediakan Allah bagi orang yang percaya kepadanya adalah hidup yang kekal. Tetapi yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya adalah perkara-perkara yang akan datang. Berkat bahagia yang akan datang itu hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mengasihi Allah. Dengan kata lain, pada masa kini juga, seorang yang mengasihi Tuhan dapat menikmati kebaikan-kebaikan yang belum pernah dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh manusia. Seperti pembenaran kita, pengudusan kita, dan pemuliaan kita. Serta Roh-Nya yang berlimpah-limpah yang tinggal di dalam kita menjadi suplai dan kenikmatan kita. Ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada Anda akan berseru, "Oh, alangkah sukacitanya. Kemuliaan surgawi terlalu indah." Sehingga Anda seolah-olah tidak tahan menerimanya.
Lalu, bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan? Lukas pasal 7 ayat 47 mengatakan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Jika kita ingat betapa dosa kita telah diampuni, maka tak dapat tidak kita mengasihi Tuhan. Jika pada suatu hari salib tidak bisa menggerakkan hati Anda lagi, pada hari itulah Anda telah jatuh. Mengapa perempuan dalam Lukas pasal 7 itu mau menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya sambil menangis, bahkan mencium kaki Tuhan? Tak lain karena ia ingat bahwa semua dosanya yang banyak itu telah Tuhan ampuni. Kiranya Anda dan saya selalu hidup di dalam belas kasih pengampunan Tuhan, sekalipun pada suatu saat nanti kita menjadi kuat berkali-kali lipat. Terakhir, 1 Petrus pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan." Di sini dikatakan, karena kita telah percaya kepadanya, maka kita mengasihinya. Apakah hasil dari mengasihi karena percaya? Timbullah sukacita. Dan sukacita ini sangat besar, mulia, dan tidak terkatakan. Akhirnya, saudara-saudari yang kekasih, saya ingin berkata kepada Anda semua, semoga Anda menjadi seorang kekasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ya Bapa, Engkaulah sumber kasih itu. Bahkan dirimulah sang kasih itu. Kami meminta agar Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Pulihkanlah hati kami yang mulai tawar dan pudar. Serta barakanlah api kasih-Mu di dalam hati kami, agar kami bisa mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, serta segenap akal budi kami, dan senantiasa tinggal di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai engkau. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.